Perkenalkan, saya Kristafandia Putri dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai sistem komputer digital. Sistem komputer merupakan perangkat komputer yang saling berkaitan dan berinteraksi antara satu sama lain untuk menjalankan sebuah proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan sebuah informasi yang dibutuhkan oleh penggunanya. Motherboard adalah komponen utama dari sebuah komputer yang berfungsi sebagai pusat kendali dari komputer. Motherboard menghubungkan semua komponen hardware sehingga mereka dapat berinteraksi dan beroperasi bersama-sama. Komponen motherboard terdiri dari CPU konektor prosesor, M.2 SSD konektor, lalu ada audio kapasitor, lalu ada PCIe 4.0 kapasitor, ada Intel prosesor CPU seri LGA 1700, ada dua memori berjenis DDR4, lalu yang terakhir ada PCIe 4.0 slot M.2 SSD konektor. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Mirsad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mirsad Anwar dengan NRP 1520147. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen apa saja yang kami pakai untuk tugas kali ini. Dengan pertama ada CPU dengan Intel i9 13900K dengan total core yaitu 24 core, yang ada performance core-nya itu ya 8 performance core, lalu efficiency core-nya itu 16 dengan total thread-nya 32 thread. Nah, Intel i9 ini memiliki turbo frekuensinya hingga 5,80 GHz dengan cache, dan Intel i9 ini memiliki cache 36 MB Intel Smart Cache dengan memiliki max memory size-nya hingga 192 GB, max memory bandwidth-nya 89,6 GB per second. Intel i9 ini sudah disediakan kartu integrated grafisnya yaitu Intel UHD Graphics 770. Intel i9 ini memiliki base power-nya yaitu 125 watt dan maksimum turbo power-nya yaitu 230 watt. Lanjut yaitu CPU cooler Corsair H100i Elite LCD yang mendukung untuk Intel prosesor dengan Core i9, i7, i5, i3 dan Pentium dan Celeron. Dengan cooling socket yaitu support Intel i1700 dengan 1200, 1150 dan seterusnya. Dengan fan modelnya yaitu ML Elite Series. Lanjut, motherboard yang kami pakai yaitu B760M AX DDR4 dengan soket Intel, soket LGA 1700, support 13 dan 12 generasi series prosesor Intel, unparalleled performance hybrid 6.6+2 6+1 Fast Digital VRAM solution dengan dual channel DDR4 memory module support dengan M.2 thermal guard buat mendorong performa dari SSD M.2 kami dengan EasyLAD PCIe 4.0 x 16 slot with quick release design dengan fast network 2, GB LAN dan Wi-Fi 6E 802.11ax. Lanjut yaitu kartu grafis yang kami gunakan yaitu Asus TUF Gaming GeForce RTX 3080 dengan memori 10 GB GDDR6X dengan bus standarnya yaitu PCIe Express 4.0, memory speednya 19 GB per second, resolutionnya digital max resolution 7690 x 4320, memori dengan memori interface-nya hingga 320 bit. Lanjut, RAM yang kami gunakan yaitu Extreme ARGB DDR4 dengan modul type 288 pin on-buff DIMM non-SCC, kapasitinya 2 x 16 GB, data transfer bandwidth-nya hingga 32.000 MB per second, compatibility Intelnya Z490 atau Z590. Lanjut, SSD yang kami gunakan yaitu Cleve Crush C720 SSD
dengan kapasitinya yang kami gunakan ada di 1 terabyte. Lanjut, PSU yang kami gunakan yaitu ROG Thor 850 watt dengan efisiensinya hingga 80 plus platinum. Total output yang kami gunakan yaitu 850 watt untuk mendukung semua komponen yang kami gunakan pada saat kali ini. Dan untuk casingnya yang kami gunakan yaitu case Corsair 5000D Airflow. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Chandra. Terima kasih. Beberapa komponen komputer, di antara lainnya ada di sini yang pertama ada Logitech G213 Prodigy Gaming Keyboard RGB. Di sini adalah keyboard dengan merek Logitech, dan juga di sini ada SteelSeries Aerox 9 Wireless Gaming Mouse dari SteelSeries. Ada juga Brio Ultra HD Pro webcam, yaitu kamera eksternal. Dan di sini ada beberapa komponen atau device output. Di antara lainnya ada HyperX Cloud Alpha Gaming, yang ini adalah headset. Dan juga di sini ada monitor dari BenQ Zowie XL 27468 27 inch 240 Hz. Nah, itu beberapa dari device input outputnya. Di sini ada juga blok diagram. Nah, di sini blok diagramnya ya. Dan di sini saya akan menjelaskan. Jadi address bus atau saluran alamat digunakan untuk menentukan suatu lokasi alamat memori atau lokasi alamat dari perangkat input dan output. Input output ini jumlah salurannya memiliki jadi di sini saya akan menjelaskan blok diagram itu. Jadi ada address bus atau saluran alamat digunakan untuk menentukan suatu lokasi alamat memori atau lokasi alamat dari perangkat input dan output. Jumlah saluran yang dimiliki oleh mikroprosesor akan menentukan banyaknya alamat memori. Dan juga di sini control bus atau saluran kendali digunakan untuk melakukan pengendalian terhadap komponen pendukung dalam sistem mikroprosesor. Semua aktivitasnya lalu lintas ya, data maupun pengambilan instruksi ke perangkat, dan juga perangkat keluaran atau masukan diatur dan dikendalikan melalui saluran kendali tersebut. Ada juga data bus atau saluran data sebagai jalan masukan atau keluarannya. Data yang berfungsi sebagai bagian dari instruksi atau antara perangkat pengingat atau memori dan perangkat masukan atau keluaran dengan mikroprosesor. Dan di sini ada beberapa komponen. Mikroprosesor terdiri dari 3 bagian utama, yaitu ada register. Register itu jadi untuk ya menyimpan sementara data, alamat, kode instruksi, dan status di berbagai operasi mikroprosesor. Ada juga ALU atau Arithmetic Logical Unit, itu berfungsi untuk mengerjakan perintah-perintah logika dan operasi aritmatika. Dan yang terakhir di sini ada Control Unit. Jadi buat mengambil dan menerjemahkan instruksi dari memori program dan memanggil sinyal kendali yang diperlukan oleh bagian lain dan mikroprosesor untuk melaksanakan instruksi tersebut. Dari maka jadi kesimpulan dari PPT ini adalah di mana kedua komponen dalam sistem komputer digital dan sistem interkoneksi mikroprosesor ini bekerja sama untuk menjalankan berbagai tugas dan operasi dalam komputer, memungkinkan penggunaan teknologi komputer dalam berbagai bidang kehidupan kita. Dari PPT ini adalah kedua komponen dalam sistem komputer digital dan sistem interkoneksi mikroprosesor ini bekerja sama untuk menjalankan berbagai tugas dan operasi dalam komputer, memungkinkan penggunaan teknologi komputer dalam berbagai bidang kehidupan kita. Jadi di sini sekian dari kami kelompok 4.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu saja untuk pembahasan mengenai generasi sistem komputer dari kami bertiga. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.